Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Langsung saja ya, pada video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai mengenal bentuk aljabar. Nah, yang pertama itu ada pengertian aljabar. Aljabar adalah bentuk persamaan yang terdiri atas variabel atau peubah dan konstanta yang dihubungkan dengan tanda operasi hitung serta tidak menggunakan tanda sama dengan. Contoh, nah ini merupakan bentuk aljabar. Ini bentuk persamaannya ya. Nah, ini merupakan persamaan. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar ada variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, contoh misalnya nih, ini kan persamaan tadi kan, persamaan bentuk aljabar nih. Nah, yang mana yang disebut dengan variabel, koefisien, dan konstanta? Nah, 3x ditambah 4y dikurang z ditambah 12. Ini persamaannya. Nah, x, y, z ini keterangannya ya, udah Ibu tulis. X, y, z ini merupakan variabel. Jadi ini x, y, z itu merupakan variabel. Berarti ini merupakan variabel. Kemudian 3, 4, negatif 1 merupakan koefisien. Jadi ini 3, 4 ini merupakan koefisien. Jadi ini koefisien ya. Mewakili saja koefisien. Kemudian 12 ini merupakan konstanta. Nah, ini yang tidak ada variabelnya itu merupakan konstanta. Kemudian 3x, 4y, 3x, 4y, negatif z, dan 12 ini merupakan suku. Jadi suku itu dipisahkan dengan tanda operasi ini. Jadi ini ada berapa suku? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Nah, kalau misalnya x, y, z ini kan variabel. Jadi variabel itu merupakan lambang ya. Lambangnya huruf kecil. Nah, jadi variabel itu merupakan lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, itu variabel. Sedangkan koefisien. Nah, koefisien tadi kan 3, 4, negatif 1 ini. 3, 4, negatif 1. Lambang juga. Nah, lambang. Tapi pakai bilangan. Nah, kalau variabel ini lambang tapi huruf kecil, bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, terserah lah ya. Kalau di sini lambangnya X, Y, Z boleh. Yang penting dia pakai huruf. Sedangkan koefisien ini lambang itu menggunakan bilangan. Jadi koefisien ini lambang yang memuat suatu variabel. Jadi dia ada di sebelah variabel ya. Koefisien 3, 4, negatif 1 itu kan ada di sebelah variabel. Nah, nih. Ya, kalau koefisien dia terletak di mengikuti variabel. Kemudian 12 ini yang tidak ada variabelnya. Kalau dia sendiri itu merupakan konstanta ya. Konstanta itu bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Jadi dia ini sendiri, tidak ada variabelnya, merupakan konstanta. Ini ya udah Ibu tulis ya. X, Y, Z itu variabel. Ini variabel nih. 3, 4 yang di samping variabel itu merupakan koefisien. Yang sendiri ini merupakan konstanta. Itu merupakan unsur-unsur pada aljabar. Nah, supaya mudah kita langsung ke contoh ya. Contoh soal, tentukan banyak suku, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar 6P ditambah 7Q dikurang R ditambah 8. Nah, langsung jawab ya. Bentuk aljabarnya kan ini nih. Bentuk aljabarnya ini 6P ditambah 7Q dikurang R ditambah 8. Yang ditanya banyak suku, variabel, dan konstanta. Ini udah Ibu tulis banyak suku, variabel, dan konstanta. Banyak suku, ini banyak suku pada bentuk aljabar itu kita hitung
dia dipisahkan dengan tanda operasi. Nah, ini kan ada pemisahnya nih. Nah, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sukunya ada 4. Kemudian variabel. Variabelnya ada apa saja di sini? Ada P. Variabel, ingat ya, variabel lambangnya huruf kecil. Nah, variabel itu kan ada P, ada Q, ada R. Tinggal ditulis P, kemudian Q, kemudian R. Kemudian konstanta. Konstanta itu yang tidak memuat variabel. Yang mana yang tidak memuat variabel? Konstantanya adalah 8. Oke, udah itu aja kan yang ditanyakan. Nah, mudah ya. Kemudian dalam bentuk aljabar terdapat 2 jenis suku. Yang pertama suku sejenis, yang kedua suku tak sejenis. Suku sejenis itu memiliki variabel yang sama. Kalau suku tidak sejenis itu memiliki variabel yang berbeda. Tadi udah dijelaskan kan variabel yang mana? Oke, lanjut yang ketiga, nilai bentuk aljabar. Nah, ini kita menentukan nilai pada bentuk aljabar. Gimana caranya? Nah, nilai bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai variabel-variabelnya diketahui. Nah, contoh, supaya mudah kita langsung ke contoh ya. Contoh, diketahui X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nilai bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 3y dikurang 4 adalah, nih jawab. Kita tulis persamaannya, 2x kuadrat ditambah 3y dikurang 4. Nah, yang diketahui kan x-nya 1, y-nya 2. Berarti masukkan atau substitusikan x dan y ke persamaan ke sini. Jadi 2. Nah, x-nya tadi berapa? X-nya kan 1, masukkan. Ini 1. Nah, ganti. Kita ganti X dan Y-nya 1 dan 2. Ditambah 3, ganti Y-nya. Y-nya sama dengan 2. Dikurang 4. Ini 1 pangkat 2 kan 1 ya. 2 kali 1 tetap 2. Kemudian ditambah 3 dikali 2, 6. Dikurang 4. Sama dengan 2 ditambah 6, 8. 8 dikurang 4, 4. Jadi, nah udah dapat ya. Jadi nilai bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 3y dikurang 4 untuk x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 adalah 4. Dah dapat nih. Nah, itu contoh. Kemudian Ibu kasih contoh satu lagi ya. Setelah ini Ibu kasih soal. Contoh, Bella akan membeli penghapus di toko pelangi dengan membawa uang 5.000. Bella membeli 4 buah penghapus. Tentukan bentuk aljabar kembalian yang diterima Bella jika sebuah penghapus Y rupiah. Nah, kita tulis yang diketahui uang Bella. Uang Bella kan nih 5.000. Banyak penghapus yang dibeli 4. Nih, Bella membeli 4 buah penghapus. Kemudian harga sebuah penghapus. Nah, nih sebuah penghapus itu Y. Nah, misalkan dengan Y, harga sebuah penghapus Y. Yang ditanyakan kembalian. Nah, tentukan bentuk aljabar. Berarti kamu nentukan kayak gini nih. Nentukan persamaannya. Tapi bentuknya kembalian, bentuk aljabar kembalian. Nah, gimana cara menentukan kembaliannya? Kembalian yang diterima Bella berarti 5.000 dikurang dia beli penghapus 4 kan? 4 penghapusnya kita ganti dengan Y. Jadi 5.000 dikurang 4 Y. Jadi bentuk aljabar kembalian yaitu 5.000 dikurang 4Y. Udah selesai. Selesai ya. Kemudian kita ke soal. Nah, ini tugasnya. Silahkan di screenshot ya tugasnya. Kemudian dicatat. Setelah dicatat dikerjakan. Silahkan dikerjakan di kertas lembar. Nah, minggu depan dikumpulkan ya.
Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya di grup, boleh tanya di kolom komentar. Japri Ibu pun boleh. Tapi kalau bisa tanya di grup ya, biar kawan yang lain juga tahu ya penjelasannya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.